يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Pendidikan Agama Kabupaten Sumeneb, saya hormati Bapak Ketua Jawas Pais dan seluruh pengawas pendidikan agama Islam di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini terselenggara acara ini yang intinya sebetulnya adalah silaturahim yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhadirkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau kita alhamdulillah bisa seperti saat ini. Bapak Kasih, Bapak Ketua Jawas dan Bapak Ibu sekalian, inti dari acara ini sebetulnya adalah silaturahim sebagaimana saya katakan tadi. Ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam silaturahim ini. Paling tidak yang belum pernah atau jarang ketemu, alhamdulillah bisa ketemu. Mohon maaf. Jadi maksud saya begini, volume atau jumlah pengawas Pais dengan pengawas madrasah ini beda jauh. Pengawas madrasah itu 101 orang, sementara pengawas Pais 14 orang. Dalam logika persebaran penduduk, Kabupaten Sumeneb ini kan kalau 100 orang itu persebarannya bisa agak rata, tapi ketika 14 orang maka ini akan memakan waktu yang sangat lama dan jarak yang sangat jauh. Oleh karena itu saya yakin intensitas bertemu antara pengawas madrasah dengan pengawas Pais ini lebih dari pengawas Pais. Itu maksud saya. Jadi memang repot kalau ada nas yang bermiyut di dalam. Jadi seperti itu maksud saya. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi nilai kinerja dan nilai barokah dari tugas-tugas kita. Bapak sekalian, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah evaluasi kinerja sebagai aparatur sipil negara yang PNS. Maka evaluasi ini adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan. Ya, bukan hanya dalam kaitannya dengan kepegawaian, kita hidup saja mohon maaf kan harus tetap ada evaluasi. Semakin sering kita evaluasi, insya Allah akan semakin terarah. Semakin jarang kita evaluasi, akan semakin tidak terarah. Kalau belum nafsu, maka terhadap beliau. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, evaluasi ini ada beberapa unsur di dalamnya. Yang paling penting adalah unsur ini ya, mohon maaf agak ke tasawuf sedikit tentang pengenalan diri. Orang akan sulit mengevaluasi diri, mengevaluasi kinerja kalau tidak ada barometer. Barometer itu kalau dalam ASN jelas barometernya adalah ANJAK dan ABK, SKP. Kalau secara pribadi manusia barometernya adalah syariat, ajaran-ajaran yang
telah diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun demikian, kalau saya sendiri seringkali ketika melihat barometer yang sudah disyariatkan Allah, kadang ada hati yang agak mengganjal, nggak terima. Masa sih saya salah mau kayaknya benar? Itu ada barometernya sudah Al-Quran, apalagi Anjab, KPK, dan SKP. Jadi oleh karena itu pengetahuan terhadap diri, ma'rifat li nafsi itu mungkin agak perlu kita tekankan pada diri kita masing-masing. Karena orang nafsahu ini bukan hadis tetapi dihadis-hadiskan. Ada yang salah paham, bukan hadis itu nokolah. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis riwayat Imam Bukhari, jangan. Yang pertama, kemudian yang kedua, para bapak sekalian, yang jauh lebih penting dan itu nanti dalam evaluasi kinerja ini dan dalam pekerjaan kita melaksanakan tugas negara sehari-hari yang dibebankan kepada kita, tugas apapun baik dari negara ataupun tugas yang berkaitan dengan posisi kita sebagai tokoh di masyarakat, karena saya yakin semua yang ada di sini adalah tokoh yang terpandang di masyarakat secara keagamaan. Ada satu teori yang saat ini sedang terus diteliti dan dikembangkan, yang sebetulnya oleh Rasulullah sudah dicanangkan 1400 tahun yang lalu. Ini hebatnya Rasulullah. Dalam ilmu manajemen itu, teori yang terus berkembang dan perkembangannya lumayan pesat itu adalah teori tentang motivasi. Jadi motivasi ini kemudian sering kali menjadi penelitian oleh pakar-pakar manajemen karena dianggap bahwa motivasi ini adalah pangkal dari warna segala yang ada di dunia ini. Motivasi ini kalau dalam bahasa Rasulullah kan diistilahkan dengan kata-kata niat, sehingga kemudian beliau tegas mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, saya ingat perkataan Imam Ar-Razi, yang satunya Imam An-Nawawi dengan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Muhadzab ini 2 jilid disyarahi oleh Imam An-Nawawi menjadi 20 jilid, namanya kitab Majmu'. Lengkap sekali fikih di situ. Beliau tegas juga mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini kalau dalam syariat itu menempati 50% porsi syariat. Jadi seluruh syariat itu 50%-nya ada di dalam hadis ini. Yang kemudian oleh pakar-pakar manajemen saat ini itu dibahasakan dengan bahwa teori motivasi ini adalah teori yang sangat dominan, yang ini menentukan bagaimana warnanya. Para bapak, motivasi itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang, yang di situ ada target, ada tujuan, ada barometer juga. Ketika seseorang motivasinya salah, walaupun yang dikerjakan benar, kira-kira hasilnya salah apa benar? Motivasinya benar, maaf, yang dikerjakan benar, tetapi motivasinya salah, maka yang menang adalah motivasi. Pasti sesuatu itu akan salah, prosesnya juga salah, hasilnya juga akan salah. Contoh kecil, ada seorang guru dai ngajar agama. Yang dikerjakan mengajar agama ini adalah suatu hal yang benar, tetapi motivasi atau niatnya beda. Dia ngajar agama di sebuah sekolah karena di situ ada seorang cewek cantik yang ada di kaki, misalnya dalam rangka PDKT. Yang dilakukan benar, tetapi karena motivasinya salah, maka nanti prosesnya pasti salah. Dia ngajar paling mirip ke guru yang cantik tadi, masuk gaya Pak Yupi. Dan hasilnya pasti juga salah. Target dia untuk memberikan pemahaman agama kepada anak didik tidak mungkin tercapai. Karena sesuatu yang dihasilkan oleh
sesuatu yang salah, pasti juga akan salah. Jangankan aja kan bapak-bapak ya, sholat saja kalau niatnya salah, dia nggak dapat apa-apa kan. Ini dari segi pengukuran terhadap hasil kinerja kalau kita kaitkan dengan pengawas PAIS. Belum lagi efek motivasi terhadap lingkungan sekitar. Ini sekarang masih diteliti, bagus ini. Jadi efek motivasi terhadap lingkungan sekitar. Ketika seseorang sholat tapi niatnya adalah atau motivasinya motivasi salah, kira-kira efek nggak ke lingkungan? Jadi tadi sedang diteliti oleh para pakar. Efek Pak ya? Ya, hipotesa kita pasti efek. Hipotesa, tapi hasil penelitian nanti biarlah para peneliti yang bekerja. Kita di Konak saja. Jadi seseorang motivasinya salah, kemudian mengerjakan sesuatu yang benar, ini jelas hasilnya tidak maksimal atau bahkan tidak akan ada hasil sama sekali. Lalu bagaimana dengan efek sosial kepada lingkungan sekitar? Bapak-bapak sekalian, kenapa saya kupas masalah ini? Bapak-bapak itu adalah power pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah. Jadi nanti pasti ada evaluasi, ya. Dan ini harus dimulai dari evaluasi terhadap diri kita masing-masing. Jadi ketika ada guru agama tidak baik atau guru agama tidak melaksanakan kinerja dengan baik, maka ini adalah tanggung jawab bapak-bapak untuk memperbaiki. Hasilnya bagaimana? Bukan urusan kita, yang penting memperbaiki. Kalau guru ini kemudian mengajar dengan cara yang tidak baik, maka hasil pendidikan agama Islam juga akan tidak baik. Makanya selama tidak ada perbaikan sistem yang dimulai dari motivasi ini, saya tetap yakin sehebat apapun pendidikan agama yang ada di sekolah, karakter anak-anak atau siswa didik di sekolah tidak akan berubah. Ya. Ini yang seringkali luput dari pandangan kita. Karena sekali lagi bahwa motivasi itu urusan hati, dan urusan hati itu sangat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Mungkin ada seseorang merasa saya kok dibenci banyak orang ya. Padahal saya sholat, saya puasa, saya berusaha santun ke orang. Coba mungkin bisa lebih ke dalam lagi. Mungkin ada motivasi yang kurang benar gitu. Mungkin sholat jamaah di masjid motivasinya bukan karena apa, tapi motivasinya saya pengawas PAIS. Kalau nggak jamaah katanya mandiri. Ya itulah. Dan ini terjadi pada siapapun, bukan pada kita. Berpotensi terjadi pada siapapun. Ini akan beda ketika kemudian kita melakukan ibadah sedikit saja, pas-pasan, tetapi motivasinya bagus. Ini akhirnya juga efek kepada lingkungan kita. Logikanya begini, hati itu kan penggerak apa yang ada dalam badan kita ini. Kemudian ketika motivasi yang ada dalam hati ini tidak baik, maka akan timbul sesuatu yang tidak baik juga, walaupun yang dilakukan benar. Bisa jadi saya misalnya sholat berjamaah, tetapi kok masih banyak orang yang mencibir. Enggak ya, kalau udah maaf. Itu berarti motivasi saya salah. Motivasi saya karena merasa tak nyaman diri. Saya orang pernah kalau tidak sholat berjamaah, kata lebur. Kayaknya sholat berjamaah karena takut lebur. Efeknya adalah ketika kemudian saya contohkan diri saya gitu. Ketika saya kemudian melihat orang ketika adzan maghrib duduk-duduk di rumah, maka saya akan berkata dalam hati, setelah tahu maghrib maka yang terkena masjid, enggak boleh Islam, maka yang oh ya. Dan ini mungkin akan diceritakan pada orang terdekat, pada teman-teman akrab ketika di masjid cerita.
saya tadi kemudian orang sudah tahu maghrib waktu itu cuma ada sampai tahu maghrib ngekeknya sudah tidak bagus. Jadi oleh karena itu para bapak sekalian, hal-hal yang seperti ini mohon nanti ditularkan kepada guru-guru agama, kepada binaan-binaan bapak. Karena sekarang ini yang paling memprihatinkan itu adalah moral remaja, moral siswa kita. Karena yang kita lakukan itu menjadi semakin berat ketika harus informasi dengan teknologi yang sangat tinggi saat ini itu semakin sulit dibentuk. Kalau kita hanya mengajarkan saja bahwa ini halal, ini haram, kalau kita hanya mengawasi pendidikan agama Islam dari barometer yang kelihatan saja, yakin bahwa tidak mungkin berhasil. Kita harus lebih dalam dari itu. Kita harus sentuh inner mereka, sisi, ya saya mengatakan belum clear ya, sisi inner, sisi dalam, baik guru ataupun siswa, supaya mereka ketika tidak ada pengawasan pun mereka akan dipastikan tetap melakukan sesuatu yang baik dan takut melakukan sesuatu yang salah. Sama dengan begini, kita punya anak, percuma kalau anak itu kemudian terlalu sering main HP lalu waktunya kita ambil, percuma. Kenapa? Karena dia akan cari HP yang lain. Dia di rumah, dia nggak pegang HP. Di sekolah mungkin dia bisa pinjam HP-nya teman, kemudian tetap main HP. Yang harus kita lakukan adalah menyentuh inner sistemnya, sehingga kemudian anak ini betul-betul punya kesadaran bahwa main HP terlalu sering kita bagus. Sehingga walaupun jauh dari kita, tetap dia punya kesadaran self conscious atau kesadaran pribadi bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Jadi itu para bapak ada yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon ada sentuhan-sentuhan bagian bapak-bapak belajar dari paranormal. Yaitu hal-hal yang tidak terlihat. Karena itu penting. Sesuatu yang terlihat sudah nyata itu tetap kita kembangkan, tapi sesuatu yang tidak terlihat yang bersifat bagian itu harus kita sentuh sekarang juga mulai saat ini, sehingga kita tetap bisa memastikan bahwa pendidikan agama Islam di Sumeneb ini tetap baik-baik saja, memberikan efek positif kepada moral siswa. Kita doakan mudah-mudahan siswa-siswa kita, terutama yang di sekolah yang jarang mendapatkan pendidikan agama itu, mudah-mudahan mereka tetap dilindungi oleh Allah, diberikan keterbukaan batin untuk bisa menerima pelajaran-pelajaran agama yang diberikan oleh guru agama. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah membantu tugas kami selama ini. Karena semua tugas itu kan sebetulnya tugas saya, Pak. Cuman kemudian dibagi-bagi. Untuk urusan madrasah saya berikan ke Haji Sodi, untuk urusan AIS saya berikan ke Pak Edi, urusan Tokren saya berikan ke Wasit, urusan haji saya berikan ke UIN dulu, sampai sekarang belum ada gantinya. Itu tugas saya semua. Kemudian oleh Pak Edi untuk pengawasan tugas saya kepada para bapak. Semuanya nanti ketika hal-hal tidak positif itu terjadi, maka ujung-ujungnya yang diminta bertanggung sama Allah itu tentu saya. Pasti. Pak Edi juga, sebelumnya Pak Edi juga saya. Jadi misalnya ada guru tidak bagus dalam mengajar agama, nanti yang ditanyakan dulu mesti bapak-bapak. Dulu waktu ibunya kerjanya apa, waktu jadi pengawas dulu. Nah, ada cekak kok ya. Kayak cekak kali kan gitu. Gak selesai, nah ini dipanggil, nah ini gimana pengawasan kepada pengawas AIS. Ya maaf, ya Allah ngomongin sekatnya itu dan laporan ke saya. Ya, jadi hal seperti ini juga harus kita sadari, sehingga melakukan pekerjaan kita dalam tugas sehari-hari, jadi kita punya sebuah ukuran-ukuran tertentu, ya, punya garis tertentu yang harus tetap
kita pahami, kita hayati, dan kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat berkah dari Allah Amin. SWT. Dan marilah kita buka kegiatan ini dan mengharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-sama membaca buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.